Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Soebatul Aslamiyah MKom, saya Kalda Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, di sini saya sudah masuk ke e-learning dengan panduan tugas 2-nya adalah sebagai berikut, di mana nantinya kita akan membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur input data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, dan juga ada manajemen data buku khusus untuk admin perpustakaan. Nah, tentu untuk petunjuk pekerjaannya akan membuat kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Lalu untuk kelas mainnya akan memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah peminjaman, serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk, mengolah data buku. Nanti kita juga akan menggunakan array dan struktur keputusan, struktur pengulangan, dan juga akan menampilkan skenario-skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Baik, kita langsung masuk ke codingnya. Oke, baik, di sini untuk kelas Java-nya, kenapa kita buat 2.java, buku Java dan main Java? Karena ini merupakan konsep dasar Object-Oriented Programming, di mana setiap kelas akan mewakili entitas objek yang berbeda fungsi dan tanggung jawabnya. Nah, dalam contoh kasus yang sedang kita kerjakan ini, kelas buku merupakan template dari satu buku, di mana kita akan mendefinisikan properti dan perilaku yang hanya berkaitan dengan satu buku. Contohnya seperti untuk propertinya ada judul, penulis, kategori atau tersedia atau dipinjam. Terus untuk metodenya nanti ada tampilkan info, isi dipinjam, pinjam, dan kembalikan. Nah, sedangkan untuk class main-nya nanti adalah sebagai tempat logika utama aplikasi berjalan. Disitulah kita akan menampilkan menu ke user, memanggil fungsi dari kelas buku, mengelola daftar buku, dan juga menangani input pengguna, peminjaman, pengembalian, dan mencetak struk. Nah, hubungannya, jadi untuk keduanya itu adalah main adalah sebagai pengelola sistem dan buku adalah sebagai data entitas yang dimanipulasi. Untuk penjelasan buku .class ini, pada bagian public class buku nih, untuk string judul, penulis, dan kategori, ini adalah untuk public class buku untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama buku. Dan kelas ini merupakan objek buku dalam program perpustakaan, sedangkan stringnya adalah variabel yang menyimpan data dari sebuah buku. Untuk judul, itu berisi judul, penulis berisi penulis, dan seterusnya. Di bagian public buku, string judul, penulis, kategori, dan tersedia, ini merupakan constructor atau yang nanti akan kita panggil saat kita buat objek baru. Untuk this judul ini nanti akan menjadi parameter judul yang disimpan ke dalam atribut kelas. Terus untuk this dipinjam yang negasi tidak tersedia, itu artinya kalau tersedia akan bernilai true, maka kalau belum dipinjam akan dipinjam sama dengan false. Kalau tidak tersedia berarti sedang dipinjam. Untuk metode tampilkan info, di sini akan menampilkan informasi dari buku yang akan menampilkan judul, penulis, kategori, menampilkan status apakah tersedia atau tidaknya, atau sedang dipinjam. Untuk metode is dipinjam, di sini kita menggunakan tipe data boolean, yang dimana nantinya akan mengembalikan nilai true jika buku sedang dipinjam atau tidak tersedia. Untuk metode pinjam, di sini digunakan saat buku dipinjam oleh user atau mengubah status buku menjadi tidak tersedia dan dipinjam. Sedangkan untuk metode kembalikan, digunakan saat buku sudah dikembalikan dan mengubah status buku yang tadinya sedang dipinjam menjadi tersedia atau tidak dipinjam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke logic systemnya, yaitu di main.java. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya pada modul pemrograman berbasis desktop. Yang pertama itu pada bagian import. Di bagian import ini saya menggunakan dua tipe import, yaitu array list yang digunakan untuk menyimpan daftar buku yang dipinjam, dan untuk scanner nantinya akan digunakan untuk input dari user. Selanjutnya di bagian public class main, ini mendeklarasikan kelas main dan variabel global seperti daftar buku, yaitu array yang tepat untuk menyimpan semua buku. Di sini saya berikan maksimal buku 100. Untuk jumlah bukunya, yaitu untuk menghitung jumlah buku yang sudah ditambahkan, dan array dipinjam juga input scanner.
Di bagian method main, ini kita sudah masuk ke programnya, yang dimana kita sudah menggunakan perulangan do while dan juga structure switch case. Untuk do while ini sudah kita pelajari di modul 5 dan structure switch case ini sudah kita pelajari di modul 4. Baik, saya akan mulai untuk do while-nya dahulu. Nah, ini merupakan struktur pengulangan dalam Java, di mana untuk untuk dalam program ini cara kerja do while-nya adalah untuk iterasi yang pertama kali pengguna masuk, itu nantinya akan menampilkan menu. Ini berikut adalah menu-menunya yang sudah sesuai dengan petunjuk tugas, yaitu ada menu perpustakaan, daftar buku, peminjaman buku, pengembalian, dan cetak struk peminjaman, dan juga ada manajemen buku khusus untuk admin. Nah, untuk ini adalah nantinya akan menunggu input dari user. Ini akan menunggu input dari user. Misalnya usernya nanti akan mengetikkan 1, maka ini kita akan masuk ke switch case. Nah, di sini untuk case 1-nya itu mulai menampilkan daftar buku. Nah, nanti selagi pengguna tidak memasukkan kondisi 0, nanti untuk perulangannya akan tetap ke atas. Pilihannya akan mengulangi lagi ke atas. Nah, selanjutnya nanti ini pertama ditampilkan daftar buku. Nah, di bagian tampilkan daftar buku, nanti ini akan menampilkan daftar buku yang sudah kita buat di sheet data ini. Nah, ini untuk sheet datanya kita buat string tipe array 2 dimensi, yang dimana untuk array ini setiap baris itu mewakili satu buku. Seperti ini judul, ini nama penulisnya, dan ini untuk kategori bukunya. Lalu untuk bagian ini for integer variable i, ini akan melakukan pengulangan sebanyak jumlah buku yang ada di array, dan i akan berjalan dari 0 sampai 15, yang dimana jumlah bukunya itu karena ada 16 buku. Untuk metode tambah buku baru, ini digunakan untuk memanggil metode lain untuk memasukkan buku tersebut ke dalam sistem. Dan untuk true-nya ini artinya tersedia. Baik, selanjutnya untuk metode tampilkan daftar buku, ini akan menampilkan semua informasi buku yang tersimpan di array data buku ke layar konsol, lengkap dengan statusnya tersedia atau dipinjam. Untuk tampilan daftar buku, ini selanjutnya ada di menu pinjam buku. Nah, di bagian pinjam buku ini, nantinya pertama akan tampil kalimat masukkan judul buku yang ingin dipinjam. While true ini digunakan untuk perulangan, sehingga perulangan akan terus berjalan sampai pengguna mengetik selesai. Nah, di sini nantinya pengguna pengguna harus menginput nama buku yang ingin dipinjam. Untuk equals ignore case ini akan mengabaikan besar kecilnya huruf yang diinput oleh pengguna. Di bagian boolean false, ini akan melakukan pencarian buku, jadi akan dilakukan pengecekan satu persatu semua buku di array daftar buku. Dan untuk mencocokkan judul yang diinput oleh user, jika nantinya ditemukan, maka akan di-set true. Selanjutnya, jika daftar buku tersedia, maka statusnya akan diubah menjadi dipinjam lewat metode pinjam. Jika buku sedang dipinjam, maka nanti sistem akan memberitahu bahwa buku sedang dipinjam dan mengarahkan untuk memilih buku lain. Apabila pengguna menginput nama buku yang tidak ada pada daftar buku, maka sistem akan memprint kalimat buku tidak ditemukan. Setelah itu, apabila peminjaman sudah dilakukan, akan mencetak struk peminjaman. Di sini kita coba masuk ke struk peminjaman. Nah, di bagian struk peminjaman ini, nantinya fungsi dari struk peminjaman ini digunakan untuk menampilkan struk atau bukti daftar buku yang sedang dipinjam oleh pengguna. Nah, nantinya akan tampil struk peminjamannya.
Nah, untuk boolean ini adalah variabel yang digunakan untuk mengecek apakah ada buku yang dipinjam atau tidak. Kalau memang ada buku yang sedang dipinjam, maka bernilai true. Dan apabila tidak ada buku dipinjam, maka false sampai akhir. Nah, di bagian ini akan ada perulangan pengecekan, yaitu melakukan loop ke seluruh buku yang sudah terdaftar dan mengecek satu persatu apakah buku itu sedang dipinjam dengan metode daftar buku is dipinjam. Lalu nantinya akan melakukan print judul daftar buku yang dipinjam, yaitu ada judul, penulis, kategori, dan status. Lalu kalau memang tidak ada pinjaman, maka sistemnya akan memprint tidak ada buku yang sedang dipinjam. Setelah melakukan pinjam buku, pastinya nanti kita akan melakukan pengembalian buku. Untuk metode pengembalian buku, nanti pertama sistem akan memprint kalimat masukkan judul yang ingin dikembalikan. Nah, fungsi kembalikan buku ini mengembalikan buku yang sudah dipinjam oleh pengguna sekaligus menghitung denda keterlambatan jika ada. Untuk di bagian while, ini merupakan perulangan yang akan terus berjalan sama seperti metode sebelumnya. Apabila pengguna setelah mengetik selesai, maka proses pengembalian sudah selesai. Di bagian sini boleh ditemukan false. Nantinya program akan mencari judul buku dari dalam array daftar buku. Jika ditemukan, akan lanjut ke pengecekan status peminjaman. Namun jika tidak ditemukan, akan menampilkan pesan error. Buku ini sedang tidak dipinjam. Nah, nantinya akan ada perhitungan dendanya juga, yaitu dengan menginput hari keterlambatan. Nah, untuk untuk hari keterlambatan ini, nanti pertama sistem akan memprint hari keterlambatan. Lalu cara pengerjaannya adalah jika ada denda, nantinya jika pengembalian buku itu lebih dari 7 hari, maka dendanya adalah banyaknya hari dikurang 7 dikali 5.000, karena 5.000 ini adalah per hari setelah hari ke-7. Misalnya pengguna mengembalikan buku di hari ke-10, berarti tandanya 10 dikurang 7 ada 3 hari keterlambatan, sehingga nanti sistem akan langsung melakukan perhitungan dan menampilkan hasil dari total dendanya ini. Nah, apabila pengguna menginput pengembalian di hari ke-7 atau di bawah sebelum hari ke-7, maka sistem akan memprint tidak ada denda. Lalu selanjutnya, di sini adalah proses pengembalian, yaitu nantinya buku dikembalikan dengan cara mengubah status tersedia sama dengan true, lalu mencetak struk pengembalian. Nah, untuk struk pengembaliannya di bagian sini, yaitu nantinya metode ini akan digunakan untuk menampilkan struk atau bukti pengembalian buku beserta informasi seperti judul buku, status ketersediaannya, dan jumlah denda keterlambatan jika ada keterlambatan. Nah, di bagian sini, static void itu adalah metode statik yang bisa langsung dipanggil dari dalam kelas. Nah, di mana untuk metode tersebut akan menerima 2 parameter, yaitu judul, yaitu nama buku yang dikembalikan, dengan tipe data string, dan untuk dendanya adalah nominal denda keterlambatan bertipe data integer. Nah, selanjutnya di menu admin ini nantinya admin akan bisa melakukan perubahan seperti menambah buku, edit buku, dan menghapus buku. Nah, karena ini terkhusus untuk admin, jadi saya coba menambahkan password. Jadi nantinya yang bisa mengakses hanya admin saja, dan admin yang mengetahui password tersebut. Selain admin tidak bisa masuk. Nah, di bagian sini juga kita akan menggunakan struktur pengulangan do while dan juga struktur switch case. Nantinya yang pertama ketika masuk ke menu admin, nanti sistem akan menampilkan menu admin, yaitu yang berisi tambah buku, edit buku, hapus buku, dan kembali. Dan itu akan terus berulang selagi user tidak menginput angka 0. Untuk case yang ke-1, itu ada menu tambah buku,
Di menu tambah buku ini, nantinya admin bisa melakukan penambahan buku. Yaitu pertama, admin akan ditampilkan oleh sistem kalimat tambah buku, dan selanjutnya admin harus mengisi judul buku, lalu penulis, dan juga kategorinya. Apabila nanti admin sudah mengisi semuanya, nanti akan disimpan ke dalam tambah buku baru. Apabila sudah selesai ditambahkan, maka akan ada kalimat buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya, setelah menu buku, masuk ke menu edit buku. Di menu edit buku ini, admin bisa melakukan pengeditan buku. Nanti pertama akan menampilkan daftar buku, lalu sistem akan mencetak kalimat masukkan nomor buku yang diedit. Lalu di sini admin bisa menginput nomor buku mana yang ingin diedit. Apabila nomor buku yang dimasukkan tidak sesuai, maka sistem akan men-print kalimat nomor tidak ditemukan. Selanjutnya ada menu hapus buku. Untuk menu hapus buku ini nanti sama seperti menu sebelumnya, menampilkan daftar buku dahulu, lalu memasukkan nomor buku yang dihapus. Dan juga di sini nantinya sama seperti menu edit buku, nomor berapa yang mau dihapus. Nah, nantinya sebelum buku ingin dihapus akan ada konfirmasi dari sistem yang menanyakan apakah benar ya buku ini ingin dihapus. Apabila user menginput masukan Y, maka nantinya sistem akan melanjutkan penghapusan buku dan memberikan kalimat buku berhasil dihapus. Apabila user menginput abjad N, maka penghapusan dibatalkan. Ini juga sama, apabila nantinya admin menginput nomor yang tidak ada dalam daftar buku, maka yang ditampilkan oleh sistem kalimat nomor tidak valid. Oh iya, untuk menu edit buku juga sama. Ini ada perintah. Ini jumlah buku nanti yang dimasukkan. Juga ada konfirmasi juga. Apabila buku ini mau diedit, akan ada konfirmasi apakah admin benar ingin membuat perubahan. Apabila nanti admin ingin melakukan perubahan, maka nantinya daftar judul buku, penulis, dan kategori akan berubah. Apabila perubahan dibatalkan, itu tandanya admin memberikan statement no atau tidak mau mengubah buku. Baik, saya rasa itu saja untuk penjelasan codingnya. Saya akan masuk ke dalam pengaplikasian sistemnya. Baik, kita akan coba runningkan Java-nya. Di sini yang pertama kita akan coba melihat daftar buku. Nah, di sini akan tampil daftar buku yang ada pada data buku. Lalu kita coba lakukan peminjaman. Kita coba lakukan peminjaman sejarah nasional Indonesia. Dipinjam. Karena ini bisa meminjam lebih dari satu buku, coba kita pinjam ke lain, The Second World War, dan juga misalnya IT forensik. Nah, setelah kita lakukan peminjaman buku, kita kembali ke menu sebelumnya dengan mengetikkan selesai. Nah, di sini akan tampil untuk struk peminjamannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menginput buku yang tidak ada dalam sistem atau data buku? Misalnya kita coba pinjam pinjaman berbasis desktop, buku tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita coba lakukan pengembalian buku. Di sini kita akan mengembalikan buku IT forensik dengan keterlambatan kita kembalikan di hari ke-10. Nah, untuk judul buku IT forensik ini status bukunya tersedia dan total dendanya 15.000. Klik selesai. Nah,
Coba kita cetak kembali struk peminjaman. Karena kita sudah membalikan buku, maka ini ada 2 buku yang masih ada. Selanjutnya kita akan coba manajemen buku admin. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya. Lalu kita coba lakukan penambahan buku. Misalnya saya akan memasukkan buku pemrograman berbasis desktop. Untuk penulisnya Heni Yusuf, kategorinya teknologi. Buku berhasil ditambahkan. Coba kita lihat di daftar buku. Kita coba running-kan kembali. Daftar buku. Mungkin tadi sudah selesai. Coba ya. Kita ulangi di manajemen buku admin 123 tambah buku, judulnya pemrograman berbasis desktop Heni Yusuf, kategori teknologi. Kita kembali ke 0, kita lakukan daftar buku. Nah, sini sudah ada bukunya berhasil ditambahkan. Coba kita kembali lagi ke manajemen admin buku. Coba kita lakukan edit buku. Misalnya buku nomor 17. Judul barunya sistem komputer. Penulisnya Hasan Sulaiman. Kategori baru masih di teknologi. Statusnya tersedia. Ya. Coba kita lakukan kembali. Ini sudah berhasil diedit. Selanjutnya coba kita masuk lagi ke manajemen buku admin. Masukkan password. Kita coba lakukan penghapusan buku. Kita hapus buku nomor 17. Iya. Kita kembali. Kita tampilkan daftar buku. Untuk bukunya sudah terhapus. Baik, saya rasa itu cukup yang dapat saya sampaikan. Ibu Sulaibatul, mohon dapat ditinjau lebih lanjut tugas yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.